Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, dan kita masih pada bab Kitabut Taharah, pada Kitabut Taharah ya. Dan kita masuk bab Fis Siwaki wa Khisalil Fitrah. Babun Fis Siwaki wa Khisalil Fitrah, bab pada siwak dan bagian dari fitrah. Ya, apa aja amalan yang didasari fitrah yang harus kita lakukan. Ya, siwak, alhamdulillah antum udah pada punya siwak semua. Yang habis anak curiga itu. Ya, seperti biasa, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan dan yang tidak tahu terjemahan diterjemahkan. Nanti anak tiba-tiba, ya, mungkin nggak setiap hari kan, atau mungkin bisa jadi setiap hari. Setelah selesai, anak bilang, Abdul Halim ulang, Zakaria terjemahkan. Dan anak nggak suruh bacanya itu 100 paragraf, enggak. Misalnya suruh baca berapa kalimat, ayo langsung Abdul Halim. Nggak tahu nanti udah sampai mana, ada hukumannya tuh. Berarti nggak perhatiin tuh. Misal terjemahin, Zubair terjemahin berapa kalimat, terus anak bilang, Dimas lanjut. Nah, nggak tahu dia lanjutannya mana. Tapi sebenarnya antum nggak butuh di hukum-hukum ya. Udah pada besar. Umur antum berapa sih? 19 tahun, tapi kok ada yang masih SD ya? Siapa yang masih SD? Tapi umur udah tua ya, Dimas ya. Dimas. Masya Allah. Bismillah. Rawat Ummul Mu'minina Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku mathaharatun, tonya sukun ya, mathaharatun lil fammi mardatun lirabbi, rawahu Ahmad wa ghairuhu. Rawat Ummul Mukminin, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Faiz, Aisyah siapanya Nabi? Hah? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku, siwak, mathaharatun lil fam, dapat mensucikan mulut. Mathaharatun ya, dapat mensucikan mulut. Famun, apa famun? Mulut ya, mathaharatun itu dapat mensucikan lil fam, mulut. Mardatun lirabbi, dan membawa keridhaan Rabb. Itu siwak, salah satu manfaatnya. Dapat mensucikan mulut dan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya. Jadi ketika antum bersiwak, niatkan itu karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pahala insyaallah. Wa thabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wa thabata, dan telah tetap dalam sahihain. Sahihain itu maksudnya apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Aib, talibul ilmi nggak tahu sahihain, aib. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan. Al-fitratu khamsun. Al-fitrah, fitrah ada 5. Yaitu maksudnya apa fitrah? Amalan yang didasari fitrah ada 5. Amalan yang didasari fitrah ada 5. Apa aja? Nah, tinggal antum lihat nih yang ada di diri antum. Apa aja yang udah dilakukan dari amalan yang didasari fitrah ini? Kan ada 5. Mana yang belum dilakukan? Yang pertama al-khitanu. Khitan. Udah pada sunat belum ini? Hah? Udah pada khitan belum? Udah ya? Insyaallah semuanya udah khitan ya? Apa ada yang belum khitan? Berarti udah dilakukan satu fitrah. Kemudian al-istihdadu. Mencukur bulu kemaluan. Udah pada punya bulu kan? Udah dicukur ya? Dan itu nanti dibahas ya. Kapan sunnahnya dicukur. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga waqassus syaribi, dan memendekkan kumis. Ya, jadi yang benar itu bukan dihabiskan kumisnya, tapi dipendekkan. Gunting, pakai gunting ya. Bukan pakai jilet. Kalau jilet itu sampai habis. Jadi dipendekkan. Jadi enggak benar-benar habis. Itu yang ketiga. Yang keempat wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Natfu itu mencabut. Nah, jadi yang keempat mencabut bulu ketiak. Nah, ini mana nih yang bulunya masih panjang? Diperiksa ya. Jadi ketika antum belajar hal-hal yang seperti ini, dipraktekkan langsung. Oh, dari mana ini? Mana nih yang amalan yang belum saya amalkan? Udah dicabut belum bulu ketiaknya? Dan yang bagus itu dicabut ya, bukan dicukur. Dan ternyata ada manfaatnya. Ketika antum mencabut bulu ketiak tidak dicukur, itu nanti akan hilang baunya. Nggak bau ketek. Nah, gitu kan? Nggak bau ketek. Ketek kan nggak bau. Itu yang keempat. Yang kelima wa taqlimul adfari, dan memotong kuku. Nah, siapa yang kukunya panjang? Jangan lupa nanti dicukur ya. Besok Ahad kan? Besok Ahad. Besok Jumat kan? Dicukur. Bulu kemaluannya dicukur, kumisnya yang panjang. Nanti dicukur lah. Nanti anak dicukur, antum yang panjang dicukur kan kumisnya. Dicabut bulu ketiak ya, dipotong kukunya yang panjang ini, antum makan bareng-bareng kan. Nanti kalau lihat tiba-tiba habli kukunya panjang hitam semua gitu kan. Habis istinja, ini kuman semua ini gitu kan. Antum enggak jijik apa? Apalagi kalau makanannya berkuah itu. Kalau berkuah kan jadi tangannya itu masuk ke kuahnya, mungkin dia masuk sela-sela kuku, bercampur lah sama kotoran-kotoran tuh. Sedapnya itu. Langsung kayak ada rasa asin-asinnya nanti. Ya itulah. Karena ini adalah amalan yang didasari fitrah. Diperiksa dari diri antum mana yang belum. Khitan insyaallah antum udah pada khitan semua. Lalu kemudian lanjut perhatikan. Wa fis sahihaini aidan, dan dalam sahihain juga. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma marfu'an, ya di sini marfu'. Uhfus syawariba wa a'ful liha. Perhatikan. Uhfus syawariba, pendekkanlah oleh kalian kumis-kumis. Wa a'ful liha, dan biarkanlah jenggot-jenggotnya ya. Jadi ketika antum cukur itu kumisnya, nggak boleh dicukur jenggotnya ya. Di sini nggak ada yang cukur jenggot kan? Nggak ada ya. Itu sunnahnya. Tidak boleh mencukur jenggot. Min hadhil ahadithi wa ma jaa bi ma'naha akhadha al-fuqaha'u al-ahkam at-taliyata. Min hadhil ahadithi, dan dari hadis-hadis ini, dan dari hadis-hadis ini, ya tadi ada 3 hadis yang sudah kita baca kan? Wa ma jaa bi ma'naha, dan apa yang datang dengan semaknanya. Jadi ada hadis yang lain yang tidak disebutkan di buku ini, datang dengan semakna dengan apa yang disebutkan dalam buku ini.
Akhadhal fuqaha'u al-ahkama taliyata. Maka para ahli fikih mengambil hukum-hukum di bawah ini. Jadi dari hadis-hadis yang tadi kita baca, para ahli fikih itu membuat suatu hukum. Mengambil hukum ya, bukan membuat. Mengambil hukum-hukum. Apa aja itu? Yang pertama perhatikan. Masyru'iyatus siwaki. Masyru'iyatus siwaki. Disyariatkannya siwak. Sebagaimana yang sudah lalu, dinuna dinut taharah. Agama kita itu adalah agama yang menjunjung tinggi kebersihan, kesucian, keresikan. Oleh karena itu, di dalam agama kita disyariatkan siwak. Karena kalau kita lihat itu ada, misalnya penuntut ilmu giginya kuning, aduh. Ya kalau kuning doang mungkin kan karena dahulu kan jarang itu ya. Kuning terus ada kayak apa gitu ya, sisik-sisiknya gitu, ada bergelombang, ada apa, jigong-jigong. Oh, biasa habis makan itu kuning-kuning. Antum tahu kita di Yaman itu mandi sepekan sekali. Orang Yaman mandi 2 pekan sekali karena dingin sekali. Antum di sini aja dingin. Di sini paling berapa Celcius? 20. Kita di Yaman itu sampai -4. Jadi kalau antum mau bikin es itu tinggal malam-malam antum taruh es di atas genteng, besok beku jadi es. Tapi sebenarnya nggak harus sampai besok, mungkin berapa jam aja mungkin di atas sudah beku. Kita udah ngerasain itu namanya hujan es. Jadi mandi sepekan sekali. Cuci baju sebulan sekali kan. Mandi sepekan sekali. Ya jadi ya sepekan juga pakainya baru 1. Gitu ya. Cuci baju sebulan sekali. Itu orang-orang Yaman itu giginya gom semua itu. Gom. Kalau Anda bisa sebut gom. Biasanya kalau di burung dara, antum tahu burung dara? Kalau misalnya burungnya ada penyakitnya itu namanya gom, yang di mulutnya itu. Nah itu. Jigongnya banyak sekali. Apalagi kayak bukan penuntut ilmu itu, waduh. Ya kesimpulannya, dinuna dinut taharah. Agama kita adalah agama yang menjunjung tinggi kesucian, kebersihan, keresikan. Oleh karena itu yang mandi biasa di pesantren-pesantren ini yang masih malas, diingatkan ya. Ada sebagian siswa santri itu di pondok pesantren malas sekali. Ya antum kan di sini negara tropis kan, sering terkena terik matahari, panas, ya nggak mandi sehari itu udah bau. Ada sebagian santri itu ya sering ada jumpai anak juga mondok juga, ada yang nggak mandi sepekan sekali, 3 hari sekali mandi, juga nggak mau nyuci. Jadi kayak bajunya kotor itu dibuang, beli baru. Ada orang-orang seperti itu. Insya Allah nggak ada dari antum ya. Ini kok pada nunduk semua, kayak takut, aduh ada yang sampai ketahuan arah ini gitu. Oh langsung Khalil naik mulut mukanya ya. Jangan malu-malu Khalil. Ya pokoknya bersih. Dan dilihat dari 5 fitrah ini mana yang belum kita lakukan. Ya masyru'iyatus siwak, disyariatkannya siwak. Wa huwa isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani wal lithati liyudhiba ma 'aliqa bihi ma min sufratin wa raihatin. Disyariatkannya siwak yaitu isti'malu 'udin, menggunakan kayu siwak, ya 'ud. Aw nahwihi atau semisalnya fil asnan pada gigi-gigi, wal lithati dan gusi. Lithah itu gusi. Apa tujuannya? Liyudhiba ma 'aliqa bihima, agar menghilangkan apa yang nyangkut di keduanya, nempel di keduanya, di gigi dan di gusi, min sufratin dari kekuningan, wa raihatin dan bau. Oleh karena itu disyariatkannya lah siwak. Ustaz, gosok gigi termasuk dalam hal ini enggak? Ya, para ulama itu berbeda pendapat. Karena di sini diperselisihkan, yang dimaksud itu alatnya atau perbuatannya. Disyariatkannya siwak itu alatnya, alat siwaknya berarti kayu arak itu, atau perbuatannya yang menggosok-gosok. Kalau misalnya yang dimaksud itu adalah perbuatannya, berarti
sikat gigi ya mencakup juga, karena dia gosok-gosok juga. Tapi lebih ahsan kalau antum ada siwak ya pakailah siwak. Dan ternyata juga banyak sekali manfaat siwak ya. Ketika sudah zamannya semakin maju, diuji di laboratorium, dan banyak sekali manfaat siwak. Waqad warada annahu min sunanil mursalin. Lihat di sini. Waqad warada, dan telah datang annahu bahwasannya siwak itu min sunanil mursalin, termasuk dari sunnah-sunnah para rasul. Oh, Masya Allah. Siwak itu termasuk sunnahnya para rasul. Fa awwalu man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka yang pertama kali bersiwak adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu mathaharatun lil fammi. Wa qad bayyana ar-rasul, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan annahu mathaharatun lil fammi, bahwa siwak itu dapat mensucikan mulut. Ai munadzifun lahu mimma yustakrahu. Maksudnya apa mensucikan mulut? Yaitu munadzifun, membersihkan mulut, mimma yustakrahu, dari hal-hal yang dibenci, ya bau mulut, kekuningan. Dan juga wa annahu mardatun lirabbi, siwak membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ai yurdir rabba, dapat membuat Allah ridha. Arda yurdi, membuat ridha, ya yurdi rabba, membuat Rabb Allah Subhanahu wa taala ridha. Waqad warada fi bayanihi wal hathi alaihi aktsaru min mi'ati haditsin. Waqad warada, dan telah diriwayatkan fi bayanihi, dalam penjelasan siwak, wal hathi alaihi, dan anjuran atas menggunakan siwak, aktsaru min mi'ati hadits, lebih daripada 100 hadis. Jadi penjelasan tentang siwak, anjuran menggunakan siwak itu lebih dari 100 hadis. Mimma yadullu ala annahu sunnatun muakkadatun. Lihat di sini. Dari hal-hal yang menunjukkan atas bahwasanya siwak adalah sunnah muakkadah. Apa muakkadah? Yang ditekankan. Jadi siwak itu sunnah yang ditekankan. Hatha syari'u alaihi. Asy-syari', ya syariat. Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan untuk bersiwak. Alaihi, yaitu siwak ya. Wa raghaba fihi, dan memotivasi untuk bersiwak. Walahu fawaidu 'azimatun. Lihat di sini apa bacanya? Fawaidu, karena dia mamnu minas sarfi. Apa dia jenis mamnu minas sarfinya ya Alfi? Lupa. Apa ya Anas? Sighatu muntahal jumu'. Oleh karena itu dia fawaidu, ya walahu fawaidu 'azimatun. Dan siwak itu memiliki faedah-faedah yang sangat luar biasa. Dan lihat di sini. Min a'zamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi fi hadzal hadits. Min a'zamiha, dan faedah yang paling agung, termasuk faedah yang paling agung, wa ajma'iha, dan faedah yang paling kompleks, mencakup ma asyara ilaihi fi hadzal hadits, apa yang diisyaratkan kepadanya dalam hadis ini, yaitu apa manfaatnya, faedahnya? As-siwaku matharatun lil fammi, dan yang paling penting apa? Mardatun lirabbi. Itu yang paling penting. Siwak dapat mensucikan mulut dan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membawa keridhaan Rabb. Kemudian lihat di sini. Wa yakunu tasawwuku bi'udin layinin. Ya tasawwaka ya tasawwaku, bersiwak. Misalnya kita mau pergi ke masjid nih, ada teman antum 3 hari belum mandi. Ya akhi, lau samahta ta'am. Ya antum bisik-bisik, jangan. Ya Zubair, tasawwak ya Zubair, gitu ya. Malunya nanti itu Zubair, langsung dia kesakan kan. Antum bisik-bisik, ya akhi, itu gigi antum
kuning, tasawak. Tasawak maksudnya fiilnya itu tasawak kayak tasawak. Ya, siwak dulu sebentar biar bersih, biar nggak bau juga ya. Zalim antum kalau misalnya antum bau, samping antum itu nggak khusyuk sholatnya. Oleh karena itu ketika penerimaan santri kan ada jadwal-jadwal, bener bukan? Yang anak kasih ke antum tuh apa aja yang harus dibawa? Ya salah satu yang paling terakhir apa? Minyak wangi. Pada pakai minyak wangi kayak ini? Enggak ya. Kalau punya uang ya ahsan beli minyak wangi. Daripada beli ST, ya, minyak wangi ya murah lah insyaallah. Wa yakunu tasawwuku bi'udin layyinin min arakin aw zaitunin aw urjunin aw ghairiha mimma la yatafattatu wa la yajrahul fama. Wa yakunu tasawwuk, ya, dan bersiwak itu dapat dilakukan bi'udin layinin, dengan akar yang lembut, min arakin, dari akar arak, au zaitunin, atau akar pohon zaitun, au urjunin, atau akar pelepah kurma. Urjun apa? Pelepah kurma. Au ghairiha, atau selainnya. Mimma la yatafattatu, ya, dari hal-hal yang tidak mudah hancur, ya. Yang penting itu enggak mudah hancur. Wala yajrahul fama, dan tidak melukai mulut. Itu yang paling penting ya. Jadi siwak itu mau dari apa aja, yang penting dia enggak mudah hancur dan tidak melukai mulut. Mau dari akar pohon arak, pohon zaitun, urjun, atau sikat gigi, ya, bagi yang berpendapat boleh. Dia termasuk bagian dari siwak, ya. Karena ulama Syafi'iyah, ya, nanti antum belajar itu dia yang termasuk dalam hal ini luas deh. Bahkan boleh misalnya kalau antum ada tangan antum itu yang kasar, ada sebagian itu tangannya kulitnya kasar. Nah, mungkin sering bekerja. Ya kalau kulitnya itu lembut-lembut, itu anak rumahan itu, gitu kan. Siapa di sini yang lembut-lembut? Nah, yang kulitnya kasar, biasanya yang sering bekerja, itu nggak apa. Jadi dia bersiwak dengan ya, kulitnya kasar. Habis itu dibersihin ya. Jangan habis itu baru pakai antum makan lagi. Astagfirullah. Kemudian lihat, wa yusannu siwaku fi jami'il awqati. Hal shaimi fi jami'il yaumi. Ala sahihi. Wa yusannu fi awqatin makhsusatin. Wa yusannu siwaku, dan disunahkan bersiwak fi jami'il awqat, pada setiap waktu. Hatta lisaim, sampai orang yang berpuasa tersebut itu dia disunahkan untuk bersiwak fi jami'il yaum, di semua hari. Al sahih, menurut pendapat yang benar ya. Karena ada perselisihan. Tapi pendapat yang benar dan di sini yang dipegang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, bahwasanya orang yang berpuasa juga disunahkan untuk bersiwak di setiap hari. Wa yuta'akkadu, dan ditekankan fi awqatin makhsusatin, ya, ditekankan bersiwak pada waktu-waktu yang khusus. Perhatikan di sini akan disampaikan waktu-waktunya kapan saja ditekankan bersiwak. Pertama, masih semangat ini? Suaranya ini mana? Masih semangat ya? Masih, Masya Allah. Bismillah. Fa yuta'akkadu 'indal wudu'i. Masih semangat ya ini antum? Insya Allah ya. Kalau enggak, anak tutup ini. Ini kok nggak ada yang jawab? Masih semangat ya? Masih ya. Bismillah. Fayuta'akkadu 'indal wudu'i, ditekankan bersiwak ketika berwudu. Perhatikan ini. Yang pertama apa? Ditekankan bersiwak ketika berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la'atuhum bisiwaki 'inda kulli shalah, inda kulli wudu. Laula an asyqa ala ummati, jikalau tidak memberatkan, syaqu memberatkan, jikalau tidak, laula itu jikalau tidak, an asyqa, aku beratkan atas umatku, la amartuhum bisiwak,
niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli wudu, di setiap wudu. Jadi ditekankan bersiwak ketika berwudu. Fal haditsu yadullu ala ta'akkudi istihbabis siwaki. Perhatikan ini harakatnya. Fal haditsu yadullu ala ta'akkudi istihbabis siwaki indal wudu'i. Fal haditsu, maka hadis yadullu menunjukkan ala ta'akkudi, atas ditekankannya istihbabi, anjuran bersiwak ketika berwudu. Ya, hadis ini menunjukkan akan ditekankannya anjuran bersiwak ketika berwudu. Dan kapan itu? Sebelum berwudu atau ketika berwudu? Berarti ketika dalam membasuh apa gitu. Perhatikan ini. Wa yakunu dzalika halal madmadati. Wa yakunu dzalika, dan dilakukan hal itu yaitu bersiwak hala, ketika berkumur-kumur. Jadi bersiwak itu dilakukan ketika berkumur-kumur. Antum lagi masukkan air. Dan nanti juga ada silang pendapat, ada yang mengatakan siwak itu bersiwak dengan tangan kanan. Ada yang mengatakan enggak, dengan tangan kiri, karena itu dia membersihkan kotoran. Tapi di sini pendapat yang benar, dan ini dipegang oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, itu dengan tangan kiri ya. Nah, mungkin selama ini antum dengan tangan kanan kan? Nah, tangan kiri nanti diganti. Karena dia membersihkan kotoran, kan kita udah bahas. Tangan kanan untuk hal-hal yang baik-baik, tangan kiri untuk hal-hal membersihkan kotoran dan semisalnya. Lianna dzalika ablaghu fil inqa'i wa tanzifil fami. Lianna dzalika, karena bahwasanya hal itu yaitu bersiwak ketika berkumur-kumur, ablaghu, lebih fil inqa', lebih membersihkan, wa tanzifil fami, dan mensucikan mulut. Jadi ketika berkumur-kumur kemudian bersiwak, dalam keadaan itu lebih membersihkan dan mensucikan mulut. Itu keadaan yang pertama. Kedua, perhatikan. Wa yuta'akkadu siwaku aidan inda sholati fardhan aw naflan. Wa yuta'akkadu as-siwaku aidan, dan ditekankan bersiwak juga inda shalah, ketika salat, baik fardu ataupun sunnah nafil. Li'annana ma'muruna inda taqarrubi ilallahi an nakuna fi hali kamalin wa nadhafatin idharan li syarafil ibadati. Li'annana ma'muruna, karena bahwasanya kita diperintahkan. Apa? Perintah. Qarrubi ilallah, ketika mendekatkan diri kepada Allah, annakuna fi hali kamalin, yaitu kita berada dalam keadaan yang sempurna. Annakuna, kita berada fi hali, pada keadaan kamalin, sempurna, wa nadhafat, dan bersih. Tujuannya apa? Idharan li syarafil ibadati, untuk menampakkan akan kemuliaan ibadah. Untuk menampakkan akan kemuliaan ibadah. Oleh karena itu ditekankan bersiwak juga ketika sholat. Karena bahwasanya kita diperintahkan ketika mendekatkan diri kepada Allah, kita dalam keadaan sempurna, bersih, untuk menampakkan akan kemuliaan ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yuta'akkadu siwaku aidan indal intibahi min naumil laili aw naumin nahari. Nah, sedikit lagi, semangat. Wa yuta'akkadu siwak, dan ditekankan siwak juga indal intibahi, ketika bangun. Intibah, sadar, bangun, bisa juga. Min naumil laili, dari tidur malam. Ya, antum tidur malam, bangun kan jam 3. Nah, bangun itu sadar, bersiwak. Aw naumin nahari, atau tidur siang. Kenapa? Li'annahu sallallahu wasallam kana idza qama minal laili yashusu fahu bisiwaki. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail, beliau apabila bangun dari malam, yashusu, menggosok, syalso yashusu, menggosok, fahu, mulutnya, dengan siwak. Oleh karena itu disunnahkan
juga ditekankan sunnah siwak itu ketika bangun dari tidur malam. Wasyausu ad-dalku, ya. Itu maksudnya apa? Ad-dalku, yang menggosok. Wadzalika li'anna nauma tataghayyar ma'ahu raihatul fami. Dan alasan yang kedua, tadi kan yang pertama karena Rasulullah SAW melakukan itu. Dan alasan kedua, wadzalika, dan demikian itu, li'anna nauma, karena bahwa saya tidur, tataghayyaru ma'ahu raihatul fami, berubah bersama dengan tidur itu bau mulut. Jadi kalau orang tidur itu berubah bau mulutnya. Kenapa berubah bau mulutnya? Lihat, litasa'udi abkhiratil ma'idati. Litasa'udi, karena naik uapan gas di dalam lambung. Jadi kalau antum tidur itu uap lambung itu naik sehingga bau mulut. Wasiwaku fi hadhil hali yunadhiful fami min athariha. Wasiwaku fi hadhil hal, dan bersiwak pada keadaan ini itu yunadhiful fama, ya, tadi fami, ya. Yunadhiful fama, membersihkan mulut dari kotoran-kotorannya, sisa-sisanya. Itu yang keberapa? Ketiga, ya. Keempat, wa yuta'akkadu siwaku aidan inda taghayyuri raihatil fami bi aklin aw ghairihi. Yang keempat, wa yuta'akkadu siwaku aidan, dan ditekankan bersiwak juga inda taghayyuri raihatil fami, ketika berubah bau mulut. Taghayyur, ya, inda, ketika, taghayyur, berubah, raihah, bau, al-fam, mulut, ya, ketika berubah bau mulut, biaklin, dengan sebab makanan, au ghairihi, atau selainnya. Jadi kalau antum habis makan, ya makannya bikin bau mulut, siwak. Itu keempat. Kelima, dan ini terakhir, ya. Wa yuta'akkadu aidan inda qiraati Qur'anin, dan ditekankan bersiwak juga ketika membaca Al-Qur'an. Litanzifil fami wa tatyibihi litilawati kalamillah. Tujuannya apa? Litanzifil fami, untuk membersihkan mulut, wa tatyibihi, dan membuat mulut wangi. Membuat mulut wangi untuk membaca Al-Qur'an. Ya, ketika kita membaca kalamullah, perkataan Allah, mulut kita harus bersih, wangi. Oleh karena itu ditekankan bersiwak ketika membaca Al-Qur'an. Dan lihat di sini wasifatu tasawuki. Habis ini kita tutup insyaallah. Wasifatu tasawuki, lihat di sini tata cara bersiwak. Ya, sifat bersiwak maksudnya apa? Tata cara bersiwak bagaimana? Ayyumirral miswaka ala lissatihi wa asnanihi. Ayyumirra, menggosokkan siwak, ala lissatihi, di atas gusinya, ya, pada gusinya. Ala kan di atas, tapi di sini lebih enak pada, antum terjemah. Menggosokkan miswak, siwak, pada gusinya, wa asnanihi, dan gigi-giginya. Gusi dan gigi. Fayabtadi'u minal janibil aimani ilal janibil aisari, maka dia memulai dari bagian kanan kemudian ke bagian kiri. Kanan dulu baru kiri. Dan lihat, wa yumsikul miswaka biyadihil yusra, dan memegang siwak itu dengan tangannya yang kiri. Nah, jadi tangan kiri itu antum mulai dari kanan dulu, gigi, gusi, baru kemudian kiri, ya. Insyaallah, alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.